Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Sungguh Dia Allah yang luar biasa buat setiap kita. Penyertaannya nyata sepanjang minggu ini dalam kehidupan kita. Mari buka hati kita untuk memberikan setiap pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Karena kita percaya bahwa setiap pujian dan penyembahan yang diberikan mendatangkan hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan ada jawaban-jawaban atas doamu. Terlebih dahulu kita satu hati di dalam doa. Lebih dari siapapun dan apapun Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang meneguhkan setiap kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan. Engkau Allah yang memelihara setiap kami. Terima kasih Yesus. Bersyukur bahwa hari ini kami datang bersama-sama memberikan ucapan syukur kami yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Kami memohon hadirat-Mu turun di atas kami, urapan yang baru mengalir di setiap kami. Terima kasih Yesus, biarkan nama Tuhan saja ditinggikan lewat pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Find me here, speak to me. I want to feel you, I want to hear you. You are the light that's leading me to the place where I find peace again. Oh, you are the strength that keeps me walking. You are the hope that keeps me trusting. You are the light to my soul. You are my purpose. You're my everything. How can I stand here with you and not be moved by you? Would you tell me how could it be any better than this? 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything, you're everything. 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything, you're everything. 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything, everything. 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything, everything. How can I stand here with you and not be moved by you? Won't you tell me how could it be any better, any better than this? 'Cause you're all I want, you're all I need, you're everything, you're everything. 'Cause you're all I want, you're all I need.
Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami dapat berdiri tegak karena kekuatan yang daripadamu Yesus. Tujuan hidup kami hanya padamu. How can I stand here with you and not be moved by you? Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Hati kami merindukanmu. Hati kami merindukan lebih dalam lagi. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu dalam hadirat-Mu. Biar tinggi gunung ku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku rindu, hatiku merindukanmu. Ku rindu, hanya Yesus Bapakku. Jiwa kami haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwa kami rindu Tuhan. Ku rindu, rindu dalam hadirat-Mu. Biar tinggi gunung ku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Bersama-sama. Ku rindu, hatiku merindukanmu. Ku rindu, hanya Yesus Bapakku. Ku rindu, hatiku merindukanmu. Ku rindu, hanya Yesus Bapakku. Engkau Allah yang tidak membiarkan kami bergumul sendiri. Terima kasih Tuhan. Ku bergumul mencari jawaban, kan ku dapati. Walau terik sinar meraih, sekuat kaki kan berlari. Bersama-sama. Ku rindu, hatiku merindukan. Mari angkat tangan kita. Kami rindu Tuhan. Hanya Yesus Bapakku. Ku rindu, hatiku merindukanmu. Ku rindu, hanya Yesus Bapakku. Hanya Yesus Bapakku. Hanya Yesus Bapakku. Hanya Engkau Bapa dalam kehidupan kami Tuhan.
Keadaan boleh tidak baik, keadaan boleh sukar, tetapi Engkau Allah yang berjalan di depan kami. Seakan-akan kami melewati sungai, tapi kami tidak dihanyutkan. Kami melewati api, tapi kami tidak dihanguskan. Engkau sebagai tiang api dan tiang awan bagi kami. Terima kasih Yesus. Engkau menguatkan setiap kami. Engkau meneguhkan setiap langkah kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik lewat pujian dan sembah kami. Kiara la basyara la. Kiara la 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 basyara la 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 la. Mari buka hati kami. Mari angkat suaramu. Mari tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang baik dan begitu baik dalam kehidupanmu. Kiara la basyara la 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 la. Kiara la la basyara la la la. Kiara la basyara la 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 la. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Walaupun kami jauh dalam ruang dan waktu, kami tahu Kau tetap ada di mana-mana. Tuhan, kami membutuhkan hadirat-Mu, merindukan-Mu Tuhan. Katakan, kami rindukan, ku merindukanmu, ku rindukanmu, ku rindukanmu, Yesus. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Ku merindukanmu, Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau mengalami kesusahan pada saat ini, kami hanya membutuhkan hadirat-Mu. Kami mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kami. Dan kami tahu akan ada terobosan, akan ada jalan keluar. Dan kami tahu akan ada pengharapan yang luar biasa di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan puji dan korban syukur kami, biarlah menjadi kesukaan bagi Engkau. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ku rindu, hatiku merindukanmu. Ku rindu, hanya Yesus Bapakku. Ku rindu, hatiku merindukanmu. Ku rindu,
is gone and I need a change through this window pane. Was cursed of another name, but I'm the one to blame, so I choose another lane. And it's wrong, I fight on, but I never feel right. I've come undone, but ain't gonna end up with nothing. It's serious, the storm I'll overcome. So there you are, picking up the pieces of me when I'm roaming free with you. The only one I see, I'm seeing inside. You're the one to catch me and lead me back home. I walk down an empty street, I'm surrendering by everything. Thoughts of you making me letting go all of my past defeat. No one knows me when I'm nothing at all. You came back down and rise up against my fall. It's serious, the storm I'll overcome. So there you are, picking up the pieces of me when I'm roaming free with you. The only one I see, I'm seeing sun. You're the one who catch me and lead me back. It's serious, the storm I'll overcome. So there you are, picking up the pieces of me when I'm roaming free with you. The only one I see. Oh, it's serious, the storm I'll overcome. So there you are, picking up the pieces of me when I'm roaming free with you. The only one I see. 'Cause I'm saved and sound. You're the one to catch me. 'Cause I'm saved and sound. You're the one to catch me. 'Cause I'm saved and sound. You're the one to catch me. Oh, lead me back. Oh, lead me back. Oh, you lead me back home. Lagu ini adalah gubaan saya pada saat saya menghadapi masalah dan saya tidak berdaya, tapi saya percaya pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita mampu, Dia akan memberikan kita terobosan dan kita akan terbang lebih tinggi bersamanya.
Inginku untuk menggapaimu di atas bintang saat langit terlalu jauh. Semua telah tersiapkan untukku, walau tak mampu untuk melihatmu. Semua yang tak terbayangkan menghampiriku di depan. Semua yang tak terimpikan takkan lagi meninggalkan. Biarlah ku bicara yang sesungguhnya, bahwa kau selalu ada. Biarkan ku melangkah untuk kesekian kalinya. Ku kan terus mencoba, karena kau tahu aku bisa. Oh, dan ku kan terbang, dan ku kan terbang. Sadarkah engkau jiwaku, apabila semangat ini mulai rapuh? Tenanglah oh jiwaku, apabila langit seakan mulai runtuh. Akan tiba saatnya, sedihkan melawan arah. Mulai tinggalkan ini semua, menepilah kau darinya. Biarlah ku bicara yang sesungguhnya, bahwa kau selalu ada. Biarkan ku melangkah untuk kesekian kalinya. Ku kan terus mencoba, karena kau tahu aku bisa. Oh, dan ku kan terbang, dan ku kan terbang. Dia Allah yang selalu ada buat setiap kita. Dia adalah Allah yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Percaya akan hal itu, Dia selalu menjaga kita. Tetaplah menjagaku, kemana sayap ini membawaku. Tetaplah melihatku, melayang jauh dari mampuku. Tetaplah di belakangku, bisa karena kau tahu arah yang ku tempuh. Dan ku kan terbang, dan ku kan terbang, dan ku kan terbang, dan ku kan terbang. Inginku untuk menggapaimu di atas bintang saat langit menatapku. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, karena pada hari ini
kami bisa melakukan ibadah. Dan kami percaya di saat-saat kami beribadah, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang mengajar kami. Engkau sedang membentuk karakter kami. Engkau sedang menguji kami. Apakah iman kami tetap teguh? Di saat-saat kami menghadapi badai, kami percaya penyertaan-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami mengucapkan syukur atas segala perkara. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya hari-hari ini saudara mendapatkan banyak kuasa mujizat. Walaupun di dalam dunia sedang mengalami krisis, saya percaya setiap saudara yang mengandalkan Tuhan pasti akan mengalami terobosan. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang misi yang mustahil. Bagian yang kedua. Di dalam bahasa Inggrisnya Mission Impossible. Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana sebagai orang Kristen yang harus menang melawan setiap dosa yang kita hadapi. Kita harus menang mengalami keduniawian. Kita harus menang mengalami kedagingan, saudara. Karena kedagingan ini adalah sesuatu peperangan antara saudara sebagai orang Kristen yang harus mengalahkan kedagingan kita. Kita harus merdeka dari belenggu kedagingan. Kita harus merdeka dari belenggu kemiskinan. Kita harus merdeka dari belenggu kegagalan, dari belenggu hutang, dari belenggu sakit penyakit. Saudara, saya percaya setiap saudara yang mengenal kebenaran firman Tuhan, kita harus mulai hari ini merubah konsep kita. Kita harus menang dan merdeka. Saudara, di dalam kehidupan ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Mengapa? 3 hal ini bila sudah lewat, maka tidak akan kembali lagi. Maka dari itu, untuk menjadi orang Kristen, orang yang bijak dan berkarakter Kristus, maka kita wajib menghargai ketiga hal tersebut. Apa gerangan ketiga hal itu? Waktu, saudara. Setiap orang Kristen harus bisa menghargai waktu. Karena waktu yang diberikan oleh Tuhan pada kita tidak bisa diulangi. Saudara, waktu kalau sudah lewat, dia tidak bisa kembali lagi. Maka dari itu, setiap saudara sudah diberi misi kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Pakai waktumu sebaik mungkin untuk melakukan kebenaran firman, menjadi dampak bagi orang di sekitar saudara. Maka saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Yang kedua, saudara, ucapan atau perkataan. Kalau sudah kita ucapkan, itu tidak bisa kembali lagi, saudara. Karena ucapan itu bisa menjadi ucapan yang sangat-sangat mencelakakan orang. Kalau ucapan itu sudah terucap, bisa melukai hati orang, dan itu tidak bisa mengobati dengan secepatnya. Saudara, yang ketiga adalah kesempatan. Setiap saudara diberi Tuhan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menjadi agendanya Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak mengenal apa yang dikatakan agenda. Artinya apa yang menjadi kehendakan Tuhan. Kerap kali kita melakukan apa yang kita senangi. Kita melakukan kesempatan itu apa yang kita anggap cocok dengan hati kita. Tetapi saya percaya saudara, kalau saudara bisa menghargai ketiga hal ini, saudara akan mengalami
terobosan-terobosan yang luar biasa. Saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa bila waktu sudah lewat, tidak mungkin terulang lagi. Saudara, kita akan membuang energi yang sia-sia dengan menyesali atas kegagalan di waktu sebelumnya. Dan ini adalah sesuatu kebodohan jika kita selalu tenggelam di dalam kekecewaan dan meratapi atas kegagalan kita. Dan itu adalah menjadi penghalang bagi kerohanian kita untuk mengalami kuasa mujizat Tuhan. Jadi sebuah pengalaman yang berharga di dalam menghadapi kesulitan hidup atau proses, itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Suatu pengalaman yang berharga di dalam menghadapi kesulitan hidup, di dalam proses dan pengalaman yang berjalan bersama Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah batu loncatan untuk meraih keberhasilan. Di dalam waktu proses ini saudara, kita perlu hanya mengandalkan Tuhan. Pada waktu saudara mengandalkan Tuhan, itu akan menjadi sebuah batu loncatan. Untuk menjadi satu keberhasilan yang akan kita raih. Saudara yang terkasih, segala ujian dan permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi di waktu sebelumnya adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan. Agar kita menjadi orang yang luar biasa, agar kita akan naik dari level yang berikutnya, agar mendatangkan kebaikan dan kedewasaan kerohanian kita, agar kita dibentuk, agar karakter kita menjadi seperti Kristus. Saudara, ujian itu penting. Ujian itu membawakan sebuah predikat tentang keimanan kita. Saudara, supaya saudara dan saya lebih jelas, lebih ngerti tentang kebenaran ini, kita belajar dari kegagalan. Dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama di tahun sebelumnya, saudara. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, inilah sebuah pesan Tuhan bahwa Allah yang begitu kasih, yang begitu peduli, membuat sebuah rancangan secara pribadi kepada setiap saudara dan saya. Dan selanjutnya demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Saudara dan saya, kita harus punya dasar kebenaran, dasar firman bahwa Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera. Kalau saudara sedang mengalami kehilangan damai sejahtera, itu bukan dari rancangan Tuhan. Dan ada sesuatu yang lebih kuat lagi menguatkan kita. Dia memberikan kepadamu, yaitu pribadi saudara dan saya, hari depan yang penuh harapan. Maka dari itu saudara, harapan itu setitik aja, itu bisa mengubah masa depan kita. Tetapi Allah menyediakan harapan untuk saudara dan saya, bukan setitik, berjuta-juta harapan. Supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Sebagai orang percaya, harus berani mengambil langkah iman yang disertai perbuatan, maka kita akan melihat mujizat-mujizat besar yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara, banyak orang dibayangi oleh rasa takut pada akhir zaman ini. Terutama tahun 2020, begitu banyak orang yang mengalami krisis. Krisis ekonomi, krisis kesehatan. Saudara, pada tahun 2020, begitu banyak orang-orang mengalami kekhawatiran menghadapi masa depan
Ada yang meramal oleh pakar-pakar masa depan ekonomi Indonesia atau dunia. Pada tahun 2020 adalah tahun yang sukar. Saya setuju, saudara. Di saat-saat dunia sedang digoncangkan oleh COVID-19, 215 negara, mereka sedang mengalami tekanan. Ada sebagian yang mengalami resesi ekonomi, ada yang mengalami kehilangan warganya yang begitu banyak, dan mereka juga mengalami lockdown, yang mana sulit sekali bagi orang-orang melihat ada masa depan yang cerah. Ada beberapa kelompok yang bimbang, ada beberapa kelompok yang ragu atas kehidupan mereka di tahun yang sulit ini. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada setiap saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena setiap saudara yang mengandalkan Tuhan, pasti ada terobosan. Tuhan mengatakan, jika engkau berseru, aku akan mendengar. Jika engkau memanggil, aku akan datang. Jika engkau mengetok, aku akan membuka. Saudara dan saya mendapat privilege untuk memanggil, untuk berseru, untuk minta kepada Tuhan pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan cukup panjang untuk menolong kita. Telinganya cukup peduli mendengar suara seruan doa kita. Maka dari itu setiap orang Kristen, setiap orang percaya yang takut akan Tuhan, jangan pernah khawatir. Masa depan saudara pasti cerah dan penuh harapan jika saudara mengandalkan Tuhan. Saudara, berapa banyak mereka yang belum mengenal kebenaran ini? Mereka seolah-olah sedang menghadapi masa sukar yang tidak ada jalan keluar. Seperti pada saat Raja Saul sedang menghadapi raksasa Goliat. Semua tentara Israel mengalami stres berat. Karena mereka mengukur masalah dengan menggunakan kacamata dunia. Memang secara perhitungan dunia, bahwa raksasa Goliat tidak mungkin dikalahkan oleh tentara Israel. Apalagi Daud yang paras wajahnya elok dan kemerah-merahan, tidak pernah pegang senjata. Artinya Daud itu masih hijau, tidak punya pengalaman berperang. Mari kita belajar dari Daud untuk menghadapi masa sukar di tahun 2020 ini. Saudara, ini seperti Daud sedang menghadapi raksasa Goliat. Mungkin raksasamu berbentuk rumah tangga yang kurang harmonis. Rumah tangga saudara sedang mengalami krisis. Tidak ada sukacita. Mungkin raksasa itu berbentuk saudara kehilangan kasih. Mungkin juga hubungan antara suami istri sudah mulai ada jarak. Mungkin hubungan saudara dengan anak saudara, dengan orang tua saudara, dengan mertua menantu, sedang mengalami krisis. Sedang ada sebuah gap. Mungkin juga raksasamu berbentuk bisnis yang sedang mengalami keterpurukan. Begitu banyak saudara, raksasa-raksasa yang sedang harus kita hadapi. Raksasa itu juga bisa berbentuk kesehatan. Yang mana dokter sudah memvonis bahwa penyakitmu ini sudah kronis. Dan tidak bisa disembuhkan melalui medis. Besarnya masalah yang dihadapi Daud adalah Goliat, saudara, pada waktu itu. Raksasa. Daud menghadapi musuh yang super besar. Super kuat. Super sudah terlatih. Atau sudah terlatih sebagai prajurit. Dia adalah ahli perang. Seorang Goliat ini.
Selama Goliat berperang tidak pernah kalah, saudara. Dan saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab betapa luar biasanya senjata dan alat perang yang dipakai oleh Goliat. Super berat, super kuat, dan super kokoh. Coba kita belajar di dalam 1 Samuel 17 ayat 4. Saya baca yang keempat, saudara baca yang kelima, kita bersaut-sautan. Lalu tampil keluarlah seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, yang tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saudara, coba kita bayangkan, saudara. Dari seorang yang tingginya 2,93 meter. Daud kelihatannya seperti anak kecil menghadapi Goliat, saudara. Dan apa yang Goliat bawa? Saudara, Goliat membawa senjata. Dan senjata itu beratnya, saudara, 660 kilo. Saudara, ketopong tembaga ada di kepala dan ia memakai baju sirah bersisik. Beratnya sirah ini 5.000 shekel. Artinya baju aja 660 kilo. Belum lagi lembing tembaga. Saudara, Alkitab mencatat gagang tombak seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Artinya, saudara, mata tombaknya aja 68 kilo, saudara. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah, saudara, dicernakan dengan akal sehat seorang Daud yang tidak pakai apa-apa, tidak pakai baju sirah, hanya bawa tongkat, mau melawan seorang Goliat. Misi inilah misi yang tidak mungkin, misi yang mustahil. Ada yang mengatakan inilah misi bunuh diri. Saudara, apa yang dilakukan Daud? Kita baca di ayat 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruh dalam kantung gembala, dan dibawanya yaitu tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikian ia mendekat orang Filistin itu. Ayat 45, saudara baca. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Hari itu juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepala binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, kita mau belajar. Ada 4 rahasia yang dimiliki oleh Daud, sehingga ia dapat melaksanakan misi yang mustahil dengan mengalahkan raksasa Goliat. Yang pertama, saudara, Daud ini disertai oleh Roh Allah setelah dia menerima urapan dari Nabi Samuel. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13.
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, kita sebagai orang percaya harus meminta minyak pengurapan dari hamba Tuhan. Mengapa? Penting, saudara. Jika kita hidup di dalam kebenaran dan melakukan setiap firman, maka Allah akan menyertai kita. Di saat saudara menerima pengurapan, maka penyertaan Allah akan menyertai setiap langkah saudara. Yang kedua, saudara, Daud dapat mengalahkan Goliat. Dia mengambil tongkat, saudara. Mengapa dia mengambil tongkat? Tongkat itu adalah gambaran firman Allah. Ia butuh firman sebagai petunjuk untuk menghadapi raksasa Goliat. Saudara, tidak mudah bagi seorang Daud yang punya postur tubuh yang kecil menghadapi Goliat yang besar. Dia begitu berani menghadapi Goliat. Saudara, Daud bukan orang yang spesial. Pasti ada latar belakangnya. Saudara, mengapa saya katakan latar belakangnya? Saudara, Daud yang pertama, saudara, yang dikatakan rahasianya, dia diurapi Tuhan. Dia mendapatkan pengurapan, dia mendapatkan penyertaan Roh Allah. Maka waktu dia diurapi, maka terjadilah kemanunggalan dengan Allah. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilih dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikian ia mendekat orang Filistin. Mengapa, saudara? Kita baca di ayat yang ke-40 ini. Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilih dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala di bawahnya. Saudara, waktu Daud mengambil batu yang licin, dari mana dasar seorang Daud mau perang bawa hanya 5 batu melawan orang Filistin, dan dikabarkan ada raksasa lagi, saudara. Saya percaya itu adalah penyertaan Roh Allah kepada dia. Saya percaya dia sudah manunggal dengan Tuhan. Saya percaya dia sedang mempunyai hikmat dari Allah karena dia disertai oleh Roh Allah. Dia sudah manunggal, maka dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ambil batu yang licin. Saudara, 5 batu licin itu diambil dari mana? Dari sungai. Dan sungai yang dia ambil batu itu menjadi batu yang licin. Ternyata batu itu setiap hari dilewati oleh air, dia menjadi tajam, saudara. Itu tafsiran kami. Dan itulah hikmat yang Tuhan berikan pada Daud. Saudara yang terkasih, Daud menghadapi raksasa. Raksasa Goliat yang harus dia kalahkan. Demikian juga kita, saudara. Kita juga menghadapi raksasa di akhir zaman ini. Raksasa itu bisa digambarkan krisis rumah tangga. Raksasa itu bisa digambarkan kehilangan damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Raksasa itu bisa digambarkan kehilangan anggur yang manis. Di dalam kehidupan rumah tangga kita sudah tidak ada sukacita. Di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada satu komunikasi yang sehat.
Raksasa itu juga bisa digambarkan ekonomi kita sedang mengalami kebangkrutan. Raksasa itu juga bisa digambarkan kesehatan kita mengalami kemerosotan. Saudara, itu yang sering kita hadapi, yang sering mengintimidasi jiwa kita. Saudara, jiwa kita itu sering berperang setiap hari. Tanpa kita sadari bahwa jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak yang sering terintimidasi. Perlu saya sampaikan kepada saudara, pikiran saudara yang negatif, intimidasi, ancaman yang negatif hanya bisa dikalahkan dengan firman Allah. Saudara, waktu Daud menghadapi kesulitan, waktu Daud menghadapi ancaman, Alkitab mencatat, Daud mengatakan, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Ucapkan syukur atas segala perkara." Saudara, ini adalah ajaran yang luar biasa. Di saat kita tertekan, Daud memerintahkan, menaklukkan pikiran yang negatif. Dengan apa? Firman. Dengan mengucapkan ucapan syukur atas segala perkara. Saudara, firman itu akan membangkitkan iman kita. Firman itu membawa kita mengerti bahwa Allah itu jauh lebih dahsyat daripada masalah kita. Yang ketiga, saudara, Daud disertai oleh Roh Allah sehingga ia berhikmat. Artinya dia manunggal dengan Allah sehingga dia memilih 5 batu licin dari dasar sungai untuk menumbangkan raksasa Goliat. Saudara, kita perlu disertai Roh Allah senantiasa supaya kita bisa berhikmat menghadapi masa sukar ini. Kita supaya berhikmat mengalahkan ancaman-ancaman intimidasi dari si iblis. Iblis itu selalu mengintimidasi untuk merobohkan iman kita. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Saudara, kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Allah, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Saudara, apa artinya hidup di dalam kebenaran? Orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang yang senantiasa melakukan kebenaran firman dan tidak pernah berhenti berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Setiap saudara yang melakukan kebenaran dan melakukan hubungan akrab dengan Tuhan melalui doa, maka saudara akan manunggal dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita bisa bersatu, kita bisa bersekutu. Kita bisa bersekutu secara vertikal. Kita bisa menyembah, kita bisa berdoa, kita bisa menyembah, kita bisa memuji. Kita melakukan firman Allah, maka saudara dan saya akan manunggal dengan Tuhan. Di saat saudara manunggal dengan Tuhan, saya percaya apa yang kau kerjakan pasti Tuhan bikin berhasil. Yang keempat, saudara, Daud memperkatakan kata-kata firman. Saudara, untuk membangkitkan iman sehingga iman yang sejati itu muncul. Saudara, perkataan iman itu penting, perkataan firman itu penting yang harus kita ucapkan setiap hari, setiap waktu untuk memunculkan imannya kita, saudara. Daud melakukan langkah iman. Dengan melakukan firman sehingga iman Daud teraktivasi. Maka Daud menjadi manusia roh dan Daud mendapatkan terobosan yaitu mengalahkan raksasa Goliat dengan umban yang isinya hanya 1 batu licin. Saudara, kata iman Daud memiliki tujuan mempermuliakan Tuhan,
Mari saudara kita baca 1 Samuel 17 45 sampai 49. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangkan engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalam diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara, saya akan menjelaskan betapa pentingnya kata-kata iman. Kita kembali ke kitab 1 Samuel pasal 17 mulai dari ayat ke-45. Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan kata-kata iman. Dia sampaikan kepada seorang musuh yang dilihat secara kasat mata, yang super kuat, saudara. Mengapa Daud tidak takut? Yang saya sampaikan sebelumnya, Daud sudah manunggal dengan Roh Allah. Maka langkah selanjutnya Daud mengatakan kata-kata iman. Demikian juga di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara sedang terintimidasi oleh persoalan saudara, masalah saudara, saudara harus mengucapkan kata-kata iman seperti Daud lakukan. Aku tahu persoalanku, aku tahu masalahku, aku tahu keuanganku, tetapi yang saya pastikan bahwa Allah yang kusembah, Dia akan menyediakan setiap kebutuhan kamu, setiap kebutuhan aku. Karena Allah yang kusembah itu adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara, kalau menghadapi persoalan-persoalan pada akhir zaman ini, kita perlu mengucapkan kata-kata iman setelah kita disertai oleh Roh Allah. Maka saudara akan melihat langkah demi langkah, mujizat demi mujizat dalam penyertaan Tuhan. Ayat ke-46 dikatakan demikian. Daud dengan yakin, seyakin-yakinnya, dia katakan begini, hari ini juga Tuhan menyerahkan kau ke tanganku. Imannya Daud bangkit, saudara. Imannya dia menjadi iman yang kokoh. Dia katakan, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Saudara, seorang Daud punya senjata umban dengan 5 batu licin. Dia berani mengucapkan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan Goliat di tanganku. Semua orang tertawa, tetapi dia serius, saudara. Dia percaya, dia sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Kan dia sudah menjadi manusia roh. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggalkan kepalamu dari tubuhmu. Diulangi lagi, saudara. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu
dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya apa? Seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Saudara, inilah sebuah pernyataan bahwa dia membuktikan dan dia mempermuliakan nama Tuhan, bahwa Allah yang disembah itu hidup. 47, saudara. Dan supaya segenap jemaat tahu, ini yang luar biasa, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Saudara, inilah sebuah pernyataan dari Daud yang punya tujuan mempermuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang hidup. Supaya jemaat tahu bahwa Tuhan itu hidup. Saudara, pernyataan ini luar biasa. Daud mengatakan, sebab di tangan Tuhan lah pertempuran. Artinya semua pertempuran itu yang menentukan menang kalah itu di tangan Tuhan. Daud begitu yakin bahwa Tuhan menyerahkan orang Goliat itu di tangan Daud. Artinya dikalahkan oleh Daud. Wow, saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang tidak pernah diperhitungkan. Seorang yang parasnya elok, kecil, kemerah-merahan, dapat mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan umban yang isinya satu batu licin. Saudara, inilah sesuatu yang dahsyat. Demikian juga saudara dan saya. Saudara, kita perlu melakukan sesuatu yang dapat mempermuliakan nama Tuhan melalui persoalan kita, melalui masalah kita. Maka saudara dan yang terkasih, hari ini saya tahu bahwa rahasia yang dilakukan oleh Daud juga bisa kita lakukan. 48, saudara. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Saudara, ayat ke-48 itu, orang Filistin itu maju, saudara. Raksasa itu maju, Goliat itu maju menemui Daud. Biasanya Daud itu masih gentar. Kalau Daud tidak dipenuhi oleh Roh Allah, kalau Daud hanya mengandalkan kekuatannya di dirinya sendiri, Daud melihat atau ngaca dirinya sendiri, dia pasti mundur. Tetapi Daud gak mundur. Daud segera berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Saudara, kalau orang Filistin bergerak maju, itu mungkin jalan. Daud gak jalan, saudara. Dia lari. Mendekat, menemui orang Filistin. Saudara, inilah iman, saudara. Iman yang sudah dipenuhi. Daud sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Dia so yakin, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. 49, saudara baca. Lalu Daud memasukkan tangan ke dalam kantong. Diambilnya sebuah batu dari dalam. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Saudara, Daud tidak pakai lembing, tidak pakai tombak, tidak pakai baju sirah. Dia maju, dia mendekat kepada orang Filistin. Dia tidak takut karena saya percaya dia sudah manunggal dengan Roh Allah. Dia sudah menyatu dengan Allah. Dan dia menjadi manusia roh. Maka dia mengambil umban itu. Dia kirimkan. Atau dia lemparkan umban itu. Dan mengenalah dahi orang Filistin. Atau Goliat itu. Dan Goliat itu jatuh. Dengan muka ke tanah, saudara. Inilah sesuatu yang harus kita lakukan untuk menghadapi tahun 2020. Saudara, kita belajar dari Daud. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat-Goliat. Saya percaya
setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman, saudara akan mendapatkan terobosan. Saudara yang terkasih, jika saudara ingin menjadi orang yang luar biasa, jika saudara ingin mengalahkan Goliat-Goliat yang di hadapan saudara, saudara belajar dari Daud. Ada 4 rahasia yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, Daud disertai oleh Roh Allah. Setelah dia menerima minyak urapan dari Nabi Samuel. Saudara dan saya perlu minta pengurapan minyak dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Jika saudara hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, waktu saudara menerima pengurapan dan saudara senantiasa melakukan kebenaran firman, saya percaya saudara akan disertai Roh Allah. Apa yang kau kerjakan, pasti Tuhan bikin berhasil. Yang kedua, Daud mengambil tongkat. Artinya yang butuh firman sebagai petunjuk untuk menghadapi masa sukar, menghadapi raksasa Goliat. Demikian juga saudara, kita butuh firman untuk membuat kita sebagai petunjuk untuk menghadapi Goliat-Goliat yang sedang menghadang kita. Yang ketiga, kita belajar dari Daud, disertai oleh Roh Allah sehingga dia berhikmat. Setiap saudara kita harus berhikmat. Bagaimana kita bisa berhikmat? Kita perlu manunggal dengan Roh Allah. Bagaimana kita bisa manunggal dengan Roh Allah? Kita harus senantiasa berdoa. Memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mulai doa, melalui penyembahan, melalui puasa, melalui puji-pujian. Dan melalui pelaku firman. Maka setiap saudara yang melakukan kebenaran firman, maka saudara akan diberikan hikmat marifat dari Allah itu sendiri. Maka dengan mudah saudara bisa menumbangkan raksasa yang saudara hadapi. Seperti Daud, dia punya hikmat, dia memilih 5 batu yang licin dari dasar sungai untuk menumbangkan raksasa Goliat. Coba saudara pikir baik-baik. Tidak ada kamus di dalam peperangan, seorang raksasa bisa hanya dikalahkan oleh 1 batu licin. Selain ada Tuhan, tidak mungkin. Itu karena hikmat dari Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada Daud. Maka dari itu saudara dan saya perlu disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat melakukan firman. Orang yang taat melakukan firman adalah orang yang berdoa, orang yang menyembah, orang yang melakukan firman, orang yang memuji, orang yang menyembah. Yang keempat, rahasianya yaitu memperkatakan kata-kata iman. Daud luar biasa. Daud mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan kamu. Hari ini aku akan membunuh kamu. Saudara, ini adalah suatu pernyataan. Hari ini aku akan mengalahkan kamu. Dia tahu jawabannya, dia pasti menang. Demikian juga saudara dan saya. Hari ini Goliat yang sedang menghadang kita, hari ini dia akan dikalahkan. Karena kita disertai oleh Roh Allah. Kita perlu mengatakan kata-kata iman. Kata-kata iman itu membangkitkan iman kita. Sehingga iman kita menjadi iman yang sejati, iman yang kokoh. Saudara, saya percaya firman yang sudah disampaikan akan menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur karena pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, setiap firman yang ditaburkan, hamba percaya akan bertumbuh, berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Bagi setiap saudara
yang mendengarkan firman Tuhan, hati saudara tertegur, hati saudara tersentuh, itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa bagi setiap saudara yang di rumah-rumah, yang sedang mengangkat tangan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Biar firman ini terukir di dalam hati setiap tangan yang terangkat. Jadikan mereka pelaku firman. Jadikan mereka seperti Daud. Dan mereka akan mengalami terobosan. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami krisis akan dipulihkan. Krisis ekonomi, krisis rumah tangga, krisis kesehatan. Engkau akan mengalami terobosan dan mujizat besar terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya mau tanya semuanya, bahwa semuanya wanita excellent, ya, HOG, wanita HOG excellent, semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam hatimu sudah ada Tuhan, ya, di tanganmu ada Tuhan, di pikiranmu ada Tuhan, di mulutmu ada Tuhan, untuk memuji Tuhan. Coba angkat tangan semua gini. Ya, semua punya tangan untuk memuji Tuhan. Dan engkau disertai Tuhan di mana engkau berada, di situ ada Tuhan Yesus menyertai engkau. Shalom, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sungguh berbahagia pada hari ini kami boleh juga mengungkapkan perasaan saya. Dan perasaan saya pun tidak jauh berbeda dengan ibu-ibu yang lain yang kenal akrab, kenal baik, kenal lama dengan Ibu Ratna Indrawati. Beliau adalah orang yang sungguh luar biasa. Begitu orangnya pinter, orangnya kreatif, orangnya itu mengatakan jelek tidak pernah. Bu Ratna selalu positive thinking. Ibu Gembala kita yang mempunyai Ibu Gembala yang sangat luar biasa, senantiasa memberikan kekuatan buat kita ketika kita mengalami suatu kelemahan. Bu Ratna Indrawati itu adalah sosok yang luar biasa, sebagai gembala, istri gembala yang luar biasa, sebagai ibu yang luar biasa, sebagai pendamping suami yang luar biasa, terutama sebagai sesosok istri pemimpin, ya. Saya dapatkan dari Bu Ratna, dan Bu Ratna selalu katakan, ayo kamu semangat, ayo jayu. Saya katakan ATM, selalu katakan, Ibu Ratna katakan ATM, selalu katakan seperti itu. Yang saat ini tidak pernah terlupa. Itu adalah kesaksian dari saya dan kesan untuk Bu Ratna yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, terpujilah dalam nama Tuhan Yesus. Cihayu. Haleluya. Cayo. Tuhan Yesus memberkati. Lewati badai hidup, Dia pastikan hari esok penuh harapan. Daripadanya harapan jiwa. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman dari hamba-Nya, firman yang menguatkan setiap kita, firman yang meneguhkan setiap langkah kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik baginya. Mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan setiap langkah kami. Firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami pegang janji-Mu dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah harapan di setiap kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kau tambah-tambahkan urapan yang baru dari surga. Terima kasih Bapa. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital. Silahkan diterangkan. Terima kasih. Persembahan digital bisa dilaksanakan dengan 4 cara. Yang pertama menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja dan ShopeePay dengan scan QR
CIMB Niaga. Seperti itu. Lalu cara yang kedua bisa menggunakan mobile banking BCA dengan scan QR seperti ini. Lalu cara yang ketiga bisa melalui transfer bank ke rekening atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Kemudian cara yang keempat, Anda bisa transfer mata uang asing ke PT OCBC NISP Tbk Cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551-810-002-115 atas nama Willy Joseph Chandra. Kemudian Anda bisa memasukkan swift code NISPIDJ-A. Setelah itu Anda bisa men-screenshot bukti transfer untuk dikirim ke petugas gereja di nomor 0888 3332 623. Demikian informasi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, kita percaya hari ini kita diberkati, hari yang luar biasa. Tuhan memberikan brand new day, hari yang baru bagi saudara semua yang ada di sini dan yang ada di rumah. Dan kita percaya salam dari House of Glory. Tuhan Yesus memberkati. It's a brand new day. It's a brand new day. Don't take it away. Don't take it away. Ku kan menyanyikan lagu untukmu Tuhan. It's a brand new day. I'll take it away. Ku akan tarian indahnya hari ini untukmu. Datang saat pagi datang, ku kan menyapa warna indahnya surya. Lepas, ku kan tertawa lepas, lepaskan amarah kita agar mekaran bercahaya. Penuhi harapan, tataplah langit bertabur awan. Jangan takutkan lawan. Awal hari ini kita jalani indah bersama, karena ku tahu kau sahabatku. It's a brand new day. Don't take it away. Ku kan menyanyikan lagu untukmu Tuhan. It's a brand new day. I'll take it away. Ku akan tarian indahnya hari ini untukmu. Kita rasakan sukacita dari Tuhan kalau kita bertepuk tangan bersama-sama. Datang saat pagi datang, ku kan menyapa warna indahnya surya. Sama-sama. Lepas, ku kan tertawa lepas, lepaskan amarah kita akan mekaran bercahaya. Penuhi harapan, tataplah langit bertabur awan. Jangan takutkan
yang tercipta itu. Kejarlah langit penuh impianku, sinari aku, biarkan ku mekar bertumbuh selalu. Sama-sama, it's a brand new day. Don't take it away. Bukan menyanyikan lagu untukmu Tuhan. It's a brand new day. I'll take it away. Luapkan tarian indahnya hari ini. Luapkan tarian indahnya hari ini. Luapkan tarian indahnya hari ini untukmu. Sorak-sorai sukacita untuk Allah kita Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Mari saudara, kita akhiri ibadah pada hari ini. Angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. It's a